Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat tani, kembali lagi bersama saya di channel Walad Hamrawi. Kali ini kita akan membahas seputar tanaman kangkung. Oke, jangan lupa subscribe, tonton video ini sampai selesai. Nah, banyak yang sudah berhasil dengan cara dan metode ini. Kali ini kita akan berbagi tips cara menanam kangkung di raised bed. Sangat cocok untuk yang baru belajar menanam kangkung. Cara menanam kangkung di raised bed sangat mudah dilakukan. Oleh karena itu, cara menanam kangkung di raised bed menjadi solusi bagi pemula. Oke? Perlu diketahui, kangkung merupakan salah satu sayuran yang paling populer di Asia Tenggara. Kangkung dikenal juga dengan tanaman berbunga dengan warna yang beragam dari putih sampai merah muda, dan batangnya dari warna hijau sampai ungu. Daunnya merupakan sumber protein, vitamin A, besi, dan kalsium. Pada umumnya, tanaman kangkung dikenal orang dengan daunnya yang lebar dan banyak ditanam di dataran rendah. Stek yang panjangnya 15-25 cm dengan 3-4 buku biasanya diambil pada panen pertama. Kemudian direndam 1-3 hari lamanya di dalam air untuk pembentukan akar sebelum dipindahkan ke tanaman yang lapang. Stek ditanam 2-3 per lubang sedalam 5-10 cm dengan jarak antara guludan 20-30 cm dan jarak dalam guludan 15-20 cm. Siram segera setelah tanam. Untuk persiapan tanam, sebagian orang menanam kangkung memerlukan lahan yang diolah dengan baik dengan lebar bedengan 90 cm dan jarak antar bedengan 150 cm. Karena kangkung toleran terhadap genangan, maka bedengan yang dibuat boleh tidak terlalu tinggi. Akan tetapi, ada juga beberapa orang untuk persiapan menanam kangkung tidak memerlukan lahan yang diolah dengan baik, apalagi dengan takaran lebar dan jarak. Karena kangkung tidak terlalu toleran terhadap genangan, maka dimanapun kita bisa menanam kangkung. Banyak yang sudah berhasil dengan cara dan metode ini. Panen tak pandang musiman, keuntungan pun di luar dugaan. Perlakuan pada benih kangkung dapat ditanam dengan menanam benih langsung melalui pemindahan atau menggunakan stek batang. Nah, untuk metode pemupukan, kangkung dapat hidup pada kesuburan tanah yang sedang. Kangkung sangat tanggap terhadap pemupukan nitrogen dan juga pemupukan organik. Kombinasi penggunaan pupuk organik dan anorganik dapat meningkatkan hasil dan memelihara kesuburan tanah. Dosis pupuk yang digunakan tergantung pada kesuburan tanah, jenis tanah, kecepatan ketersediaan pupuk, dan kandungan bahan organik. Pemupukan itu sendiri tergantung dari kondisi setempat. Nah, pada video ini jujur saya tidak menggunakan pupuk karena di tempat saya sering yang namanya hujan. Jadi tidak perlu menggunakan pupuk untuk tanaman kangkung ini. Untuk penggunaan insektisida, fungisida, serta pengendalian hama perlu dilakukan mengikuti kaidah yang berlaku untuk keselamatan para pengkonsumsi. Berikutnya tahap panen kangkung. Kangkung siap dipanen 30-40 hari setelah tanam, tergantung dari varietas dan tipe tanaman kangkung. Panen dapat dilakukan sekali sampai beberapa kali untuk panen yang berulang. Tunas dipotong 15-20 cm dari permukaan tanah, biasanya seminggu sekali. Panen yang berulang menghambat pembungaan dan merangsang tumbuhnya tunas lateral yang berkembang menjadi tunas batang baru.
Waktu yang baik untuk panen sebaiknya dilakukan pada waktu hari yang tidak terlalu panas untuk menghindarkan layu, pagi atau sore sekali. Hasil panen sebaiknya disimpan di tempat yang teduh dan sejuk. Dengan cara dan metode ini, panen tak pandang musiman dan keuntungan di luar dugaan. Banyak yang sudah berhasil dengan cara dan metode ini. Oke, terima kasih.